Halo semua, apa kabarnya? Kali ini tematik akan merangkum alur cerita film Kill Boksun. Bagaimana alur ceritanya? Langsung saja, kita ke alur cerita film Kill Boksun. Cerita diawali dengan seorang pria yang terbangun dari tidurnya di pinggir rel kereta. Dan ada seorang wanita berpakaian suster memanggil namanya. Pria ini adalah Oda Shinichiro dari Yakuza Jepang. Dia menanyakan siapa yang mengirimmu. Tapi wanita itu menjawab, apakah kau ingin mati cepat? Wanita ini adalah Boksun, seorang pembunuh bayaran yang legendaris di Korea. Oda menanyakan siapa dirinya. Boksun menceritakan dia adalah seorang ibu yang mempunyai putri, tapi jarang mau berbicara dengannya. Akhirnya mereka mulai bertarung. Dan akhirnya Boksun membunuhnya dengan menembaknya. Selanjutnya Boksun kembali ke rumah. Di saat bersih-bersih dia menemukan sebungkus rokok. Dia teringat saat remaja ketahuan merokok, dia dihukum dan disiksa ayahnya. Saat putrinya pulang dia menanyainya sejak kapan dia merokok. Tapi putrinya langsung masuk ke kamar. Saat Boksun akan marah pada putrinya, putrinya berkata tidak akan merokok lagi. Besoknya saat pertemuan orang tua, mereka membicarakan liburan mereka, dan bertanya mengapa Boksun tidak ikut. Dan juga bertanya apa sebenarnya pekerjaan Boksun. Boksun menjawab dia bekerja di perusahaan event organizer. Sementara itu pembunuhan Oda Shinichiro yang dibunuh Boksun masuk pemberitaan televisi. Dan ini membuat direktur organisasi assassin dari Boksun tidak suka. Karena Boksun telah menyimpang dari rencana awal. Tapi ketua organisasi assassin masih membela Boksun. Sementara itu Boksun sedang minum-minum bersama teman-teman pembunuh bayaran yang lain. Tapi dari perusahaan assassin yang berbeda. Mereka memuji Boksun karena mengalahkan Yakuza Jepang itu. Dan mengatakan Boksun masih seram seperti dulu. Tapi sebagian dari mereka tidak suka dengan tempat perusahaan Boksun bekerja karena terlalu mendominasi. Sehingga mereka hanya mempunyai pekerjaan kecil dengan bayaran yang kecil. Seorang dari mereka mengatakan hal ini disebabkan oleh aturan yang dibuat 7 tahun lalu oleh perusahaan MQ di mana Boksun bekerja di sana. Salah satu dari mereka menganggap bahwa dia lebih hebat dari Boksun. Tapi mendapat pekerjaan yang kecil dan mendapat bayaran kecil. Boksun berkata jika merasa hebat kirimkan pisau berdarah padaku. Lalu Boksun meninggalkan tempat itu tapi pedangnya tertinggal. Mereka bertanya-tanya tentang apa itu pisau berdarah. Penjual minuman menjawab itu adalah pesan kuno. Yang berarti kau mengundangnya memilih waktu dan tempat untuk bertarung sampai mati. Saat Boksun menuju mobilnya, ada 5 preman yang menghadangnya. Mereka akan menyerang Boksun tapi teman asasinnya bernama Hisung tiba-tiba datang. Dan memukuli preman-preman itu. Setelah itu dia mengembalikan pedang Boksun yang tertinggal. Di tempat lain Putri Boksun sedang berpacaran dengan teman gadisnya. Dia membicarakan ibu mereka dan menjaga agar jangan sampai ibu mereka tahu tentang hubungan ini. Putri Boksun mengatakan tidak usah khawatir. Sebab ia juga jarang berbicara dengan ibunya. Tiba-tiba datanglah teman laki-laki mereka dan mengajak pergi ke karaoke. Tapi Putri Boksun menolak ikut walaupun dipaksa. Lalu dia pergi pulang. Keesokan harinya Boksun tiba di kantor MK tempat ia bekerja. Saat akan naik lift dia bertemu dengan Direktur Cha dan menanyakan mengapa ia ke kantor. Boksun menjawab akan menemui Ketua Cha. Di saat bersamaan sedang ada evaluasi para assassin yang bertarung di ruang yang lain.
Direktur Cha mengajak Boksun ke sana untuk menyemangati. Boksun disambut dengan meriah di sana karena dianggap legenda asasin oleh mereka. Di sana ada seorang gadis yang bernama Kim Yong-ji. Direktur Cha mengatakan dia seperti Boksun waktu muda, dan memaksa Boksun untuk melawannya. Awalnya Boksun menolak tapi akhirnya Boksun bertarung dengan Yong-ji. Setelah itu Boksun bertemu dengan Ketua Cha. Ketua Cha menawarkan pekerjaan baru. Tapi Boksun menyuruh orang lain saja yang mengerjakannya. Tapi Ketua Cha mengatakan tidak bisa karena ini adalah pekerjaan kelas A. Akhirnya Boksun menerimanya dan Ketua Cha meminta Boksun memperpanjang kontraknya. Tapi Boksun ingin pensiun saja. Lalu Ketua Cha mengajak Boksun makan tteokbokki. Di saat makan Boksun menceritakan tentang anaknya. Ketua Cha bertanya mengapa Boksun enggan memperpanjang kontraknya tapi Boksun tak menjawabnya. Tiba-tiba Boksun ditelepon sekolah putrinya karena terjadi sesuatu dan Boksun bergegas menuju sekolah putrinya. Sesampainya di sekolah Boksun menerima laporan bahwa putrinya diduga menusuk temannya. Tapi putri Boksun diam saja ketika ditanya. Hingga akhirnya putri Boksun diliburkan selama seminggu. Dan jika masih diam dan tidak menceritakan apa yang terjadi maka akan dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu Ketua Cha sedang memimpin rapat untuk mencari adakah pengkhianat di antara mereka. Dan terjadi saling tuduh di antara mereka. Kembali ke Boksun yang akan melakukan tugasnya. Dia ditemani dengan Yong-ji. Boksun ditugaskan untuk membunuh dengan alibi bunuh diri. Dia menaruh surat bunuh diri di meja. Setelah membius korbannya Boksun melihat ada sesuatu yang aneh. Maka dia membuka suratnya. Korbannya ternyata adalah anak dari seorang senator dan calon perdana menteri. Akhirnya Boksun membatalkan tugasnya dan tidak membunuh anak senator itu. Dia lalu menelpon Ketua Cha yang di mana Ketua Cha sedang bertugas di Rusia. Boksun mengatakan bahwa tugasnya gagal karena gas tidurnya kurang dan korban terbangun. Tapi Ketua Cha tidak percaya dan jika Boksun berbohong maka ia melanggar aturan. Sambil menerima telepon Ketua Cha bertarung dengan mafia Rusia. Saat kembali ke Korea Ketua Cha teringat masa lalu. Di mana dia akan membunuh seseorang dan sedang menggantung orang itu. Tiba-tiba anaknya datang pulang dari sekolah. Dan Ketua Cha menodongkan pistol kepada anak itu. Tapi dia mengatakan mempunyai aturan untuk tidak membunuh anak kecil. Alih-alih ketakutan anak itu justru menendang kursi pijakan ayahnya. Dan ayahnya meninggal tergantung. Anak kecil itu adalah Boksun yang sering disiksa ayahnya. Dari sinilah awal perkenalan Ketua Cha dengan Boksun. Sementara itu Direktur Cha merasa kesal karena Boksun tidak melakukan tugasnya dengan baik. Lalu dia mencari asasin lain untuk membunuh anak senator itu. Dan akhirnya dia menemui Hisung. Waktu Boksun sedang mengurusi tanaman di rumah. Tiba-tiba putri Boksun ingin berbicara dengannya. Dia menceritakan kenapa dia menusuk teman cowoknya yang bernama Cholwoo. Dia menjelaskan bahwa itu tidak sengaja. Karena putri Boksun hanya bermaksud menakutinya saja. Putri Boksun kesal karena Cholwoo mengirimi fotonya waktu berciuman dengan pacar wanitanya. Putri Boksun meminta untuk menghapus foto itu. Tapi Cholwoo meminta putri Boksun untuk menjadi pacarnya selama sebulan. Jika tidak mau maka Cholwoo akan menyebarkan foto-foto itu. Di saat mereka bertengkar datanglah pacar wanita putri Boksun. Dan meminta putri Boksun menuruti permintaan Cholwoo. Merasa ditekan, putri Boksun mengeluarkan gunting. Dan tanpa sengaja menusuk Cholwoo. Boksun melihat foto-foto putrinya dengan pacar wanitanya. Dan Boksun berdebat dengan putrinya. Di saat itu datanglah Yong-ji. Boksun marah kenapa Yong-ji berani datang ke rumah.
Yongji mengatakan dia dipecat Direktur Cha karena gagal melakukan tugas dengan Boksun membunuh anak senator itu. Setelah itu Boksun mengajak Yongji makan di tempat temannya. Saat itu Putri Boksun menelpon tapi tak diangkat Boksun. Sementara mereka mengobrol datanglah teman-teman asasin yang lain. Mereka mengucapkan selamat pada Hisung. Karena sudah diangkat menjadi asasin kelas A. Boksun terkejut karena dirasa sangat mendadak dan janggal. Sementara itu Ketua Cha marah dengan direkturnya. Dia mengatakan direktur tidak punya hak untuk memutuskan pembunuhan. Karena itu adalah haknya. Direktur Cha bertanya apa hebatnya Boksun sehingga ketua membelanya. Dengan marah Ketua Cha pergi dan menyuruh direktur Cha menyiapkan kontrak Boksun. Kembali ke tempat Boksun. Boksun melihat rekaman video anak senator meninggal terjatuh dari gedung. Kini Boksun mengetahui bahwa Hisung yang membunuh anak senator itu. Direktur Cha menelpon Hisung tapi diangkat oleh Boksun. Boksun mengatakan kau melampaui wewenangmu. Tapi Direktur Cha tak peduli. Dan ingin berbicara dengan Hisung. Direktur Cha menyuruh Hisung membuka speaker handphonenya agar semua dengar. Direktur Cha mengatakan pada mereka, mereka akan diangkat menjadi pegawai MK dan langsung masuk peringkat tinggi jika mereka membunuh Boksun. Maka pertarungan terjadi antara Boksun melawan asasin lainnya. Tapi Yongji membela Boksun. Dan akhirnya Boksun membunuh semua pembunuh bayaran itu. Lalu Boksun menelpon petugas pembersihan untuk membersihkan mayat-mayat itu. Saat perjalanan pulang Boksun menelpon putrinya. Saat menelpon tiba-tiba Ketua Cha datang dan mencekiknya. Dia mengatakan bahwa Boksun sudah keterlaluan. Karena membunuh mereka semua. Tiba-tiba Yongji datang dan mengatakan bahwa ini disebabkan karena Direktur Cha yang memerintahkan mereka untuk membunuh Boksun. Akhirnya Ketua Cha melepaskan Boksun. Boksun mengatakan akan mencari Direktur Cha besok. Tapi Ketua Cha melarang untuk menyentuhnya dan jika melanggar dia akan membunuh Boksun. Ketua Cha minta Boksun datang ke kantor besok karena kontrak barunya sudah disiapkan. Boksun mengatakan Yongji tidak bersalah dan dia tidak layak untuk dipecat. Lalu ia berjalan pulang. Besoknya Boksun ke kantor MK tapi tidak bisa masuk karena aksesnya diblokir Direktur Cha. Direktur Cha kemudian datang dan membawakan kopi. Sementara itu organisasi asasin membicarakan Boksun kenapa ia membunuh pegawai dari perusahaan lain. Sersan Sin salah satu anggota mengatakan bahwa Ketua Cha harus bertanggung jawab. Karena dia yang membuat aturannya. Tak lama kemudian Ketua Cha datang. Dan menjelaskan tentang Boksun yang telah membunuh anggota perusahaan lain dan akan memberi kompensasi pada mereka. Tapi mereka tidak setuju dan meminta Boksun dihadirkan agar tahu kebenarannya. Tapi Ketua Cha mengatakan Boksun masih cedera. Sersan Sin meminta Yongji saja yang dihadirkan. Karena dia bersama Boksun pada waktu itu. Kejadian sebelumnya, saat Ketua Cha menemui Yongji, Ketua Cha meminta agar Yongji terus berbohong pada siapapun. Dan Yongji menyanggupinya. Tapi Ketua Cha malah membunuhnya. Kembali ke Sersan Sin. Sambil mengeluarkan pisaunya dia menanyakan. Mengapa Yongji bisa menghilang dan Ketua Cha harus bertanggung jawab? Ketua Cha menjadi marah dan memukuli Sersan Sin sampai mati. Dan menantang anggota yang lain jika ingin membunuhnya. Kirimkan saja pisau berdarah padanya. Sementara itu di kantor Direktur Cha. Saat Boksun akan menandatangani kontrak baru. Direktur Cha menceritakan bahwa Yongji sudah dibunuh oleh Ketua Cha. Tak terima dengan itu maka Boksun membunuh Direktur Cha.
dan mengirimkan pisau berdarah kepada Ketua Cha. Malam harinya Ketua Cha sudah bersiap menunggu kedatangan Boksun. Boksun datang dengan membawa pedang samurainya. Setelah ke ruangan Ketua Cha, Ketua menanyakan apakah ini karena Yongji. Boksun mengatakan bahwa Yongji tidak bersalah, kenapa harus membunuhnya. Boksun merasa malu pada dirinya sendiri. Setelah itu Boksun mengkalkulasi setiap serangan yang akan dia lakukan. Dan setiap kalkulasi serangan Boksun selalu kalah. Ketua Cha mengatakan, kenapa kau diam? Apa sedang mengkalkulasi serangan? Boksun menjawab bahwa dia tahu kelemahan ketua. Kelemahanmu adalah aku, kata Boksun. Sesaat Ketua Cha terdiam dan Boksun mengambil pedang Ketua Cha dan membunuhnya. Sebelum meninggal Ketua Cha mengatakan bahwa anaknya menonton kita di sini. Karena dia telah mengirim anak buahnya untuk mengirimkan iPad pada anaknya. Dengan hancur hati Boksun bergegas pulang untuk menemui anaknya. Sesampainya di rumah dia melihat anaknya sudah tidur. Sesaat kemudian anaknya terbangun dan memanggilnya. Dan mengatakan kerja bagus hari ini. Sesaat Boksun terdiam, lalu Boksun menyuruh anaknya beristirahat. Di akhir cerita, putri Boksun akhirnya keluar dari sekolah dan berpamitan dengan temannya. Dia kelihatan menjadi ceria dan pemberani.